Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari. Jumpa lagi dengan channel Pusat Grosir Parfum Malang, channel yang membahas serba-serbi parfum refill pada khususnya dan parfum pada umumnya. Oke, apa kabar para subscriber sekalian dan para parfumania di seluruh Indonesia? Semoga kabarnya baik-baik selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sehat-sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masih tetap di tema seperti di video sebelumnya. Ini lanjutannya ya. Jadi teman-teman yang merasa omsetnya sedang turun, yang merasa penjualannya agak seret, istilahnya ya sepi ya, bahasa kasarnya sepi, itu memang ya perlu adanya evaluasi ya. Jadi teman-teman perlu mengevaluasi tokonya seperti apa, kok tiba-tiba sepi ya, kayak gitu. Nah, nanti di video ini kita akan berikan tips ya. Ada 3 tips ini minimal yang akan kita sampaikan. Jadi simak sampai akhir video ini, jangan kemana-mana, jangan pindah ke channel yang lain, dan tetap simak video ini sampai selesai karena ini ilmunya daging banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Pusat Grosir Parfum Malang. Welcome back to my channel. Jadi kali ini Bibit Parfum Malang akan mereview profil toko kami. Ikutin terus ya video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib banget buat like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ya. Toko Pusat Grosir Parfum Malang berada di Jalan Ade Irma Suryani nomor 5, Tongan, Klojen, Kota Malang. Toko kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu, jam setengah 9 pagi sampai 9 malam. Kecuali hari Kamis, kami hanya buka sampai jam 5 sore. Di toko kami menyediakan bibit parfum Eropa, bibit parfum Timur Tengah, parfum laundry, parfum mobil, botol parfum, dan paket usaha parfum. Buat kalian yang ingin memulai usaha parfum tapi bingung mau cari perlengkapannya atau mau isi ulang parfum, yuk langsung cek aja ke toko kami Aroma Surga Parfum Malang. Buruan mampir ya, dijamin sangat memuaskan pelayanannya, harganya, dan tentu barangnya juga. Terima kasih buat sudah nonton, ditunggu kedatangannya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini sebenarnya kalau kategorinya perkuliahan ini 3 SKS ya. Tapi ini kita ringkas dalam satu video, semoga bisa masuk ke nalar teman-teman, bisa jadi solusi. Meskipun ya tergantung kembali ke rezeki ya, karena rezeki itu ada porsinya masing-masing gitu. Oke, jadi kalau toko kita sepi, toko kita kurang rame, toko kita omsetnya menurun, toko kita seret dan lain sebagainya, maka memang perlu adanya evaluasi ya. Jadi kita perlu ada evaluasi mungkin bulanan atau mingguan, mungkin kalau punya tim bisa mingguan, atau paling lama ya bulanan, atau per 3 bulan, catur bulan ya. Tapi itu sudah kejauhan, mungkin normalnya mingguan atau bulanan gitu. Jadi ada evaluasi di akhir bulan atau di akhir minggu, itu untuk mengetahui gimana hasil toko kita ini ya. Toko kita ini tergolong omsetnya naik, tetap sama, atau bahkan turun. Nah, kalau turun ini perlu adanya evaluasi. Oke, jadi apa saja sih evaluasi yang harus kita lakukan biar toko kita ini bisa minimal naik step demi step lagi, naik lagi, dan bisa lancar ya, bisa rame, atau minimal tidak seperti yang sekarang ini dialami. Nah gitu, karena ya mungkin daya beli, di samping daya beli turun, mungkin juga ada beberapa faktor yang lain ya, yang kemarin sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Nah ini kita punya solusi buat teman-teman. Kita taruhkan 3 solusi ya evaluasinya. Yang pertama, langsung aja ini. Yang pertama, yang perlu dievaluasi adalah dari pelayanan dulu ya. Mungkin dari pelayanan kita mungkin kurang humanis, bisa jadi. Mungkin karena kurang humanis jadi pelanggan enggan datang ke toko kita. Mungkin dari perkataan
Ya kalau simpelnya bisa kita katakan pakailah bahasa di mana teman-teman berada gitu ya. Mungkin kalau yang jualannya di Jawa itu pakai bahasa Jawa lebih enak gitu ya. Kalau mungkin di Madura pakai bahasa Madura, kalau mungkin kalau di Sunda pakai bahasa Sunda. Di samping ada bahasa Indonesianya ya. Jadi gitu, jadi menyesuaikan. Jadi biar orang itu juga wah enak ini ternyata yang punya orang sini gitu ya, yang punya orang sini. Jadi lebih secara emosional lebih dekat. Ini contoh kasus dulu saya pernah waktu saya zamannya online di rumah itu ya, pernah dapat telepon dari Kalimantan. Nah, kemudian kita ngobrol ABC, terus kita gali kedekatan apa yang kita bisa makin dekat ya. Jadi persamaan apa yang bisa menyamakan kita gitu, persepsinya atau secara emosionalnya apa. Nah, setelah ngobrol lama, terus saya pura-pura tanya, "Bapak ini aslinya dari Jawa ya?" gitu ya. Saya mencoba menerka-nerka ya, karena dari bahasanya kayaknya orang Jawa. Terus bapaknya bilang, "Loh, kok tahu Mas?" gitu. "Ya dari bahasanya Bapak logatnya kayaknya masih Jawanya kental sekali." "Oh iya Mas." Dia jawab, "Ya saya dari Jawa." "Jawanya mana Pak?" saya tanya gitu. Dia terus jawab, "Saya dari Lamongan." "Loh Lamongan? Wah dekat Pak." "Loh Masnya mana?" "Kan Malang." "Ya Malang tapi istri saya di Bojonegoro." Akhirnya ngobrol nyambung. Lamongan Bojonegoro tidak terlalu jauh. Akhirnya ngobrol-ngobrol nyambung, bahasanya juga sama. Hanya yang awalnya ragu-ragu jadinya deal. Nah itu ya, yang awalnya mungkin takut ketipu karena ada kesamaan, sama-sama orang Jawanya, sama-sama Jawa Timurnya, terus lokasinya walaupun beda kota tapi tidak terlalu jauh, setelah bahasa juga sama, meskipun itu yang dekat lokasinya istri saya ya, saya di Malang. Akhirnya bisa klik nyambung dan deal transaksi. Dan itu bisa terjadi juga di toko offline teman-teman bisa praktekkan. Contoh dengan sambutan mungkin, wah kalau ini orangnya kayaknya orang Jawa ini, kita kasih sambutannya monggo silakan gitu. Wah, nah, jadi ngobrolnya lebih luas. Oh, ternyata ini orang Jawa, akhirnya ngobrol pakai bahasa Jawa. Atau mungkin wah ini kayaknya orang Madura ini. Kita kasih bahasa Madura ya, atau sekalangkung gitu pokoknya. Terima kasih gitu. Wah, ben orang Madura gitu. Wah ternyata orang Madura juga, akhirnya ngomong Madura gitu ya. Saya tahunya itu aja sih ya, Madura ya, kacang dan lain sebagainya. Yang lainnya saya kurang paham ya. Ya mungkin saya banyak teman Madura, cuma ya enggak bisa mengikuti ya. Tapi katanya, kata sebagian orang-orang, saya kalau kumpul orang Madura kayak orang Madura gitu. Jadi kayak bunglon gitu ya. Jadi gitu teman-teman, dari pelayanan, dari bahasa. Kemudian dari bahasa, kemudian dari penawaran juga ya. Jadi kadang itu memang beda orang, beda layanan ya. Kayak mungkin teman-teman punya 2 pegawai gitu ya, atau mungkin pegawai sama teman-teman sendiri yang jaga. Biasanya kan ada perbedaan. Kemarin saya beli sama masnya itu dikasih gini, harga segini, kok sekarang kok harga segini gitu. Jadi harus disamakan pelayanannya, persepsinya ya. Mungkin harganya jangan sampai diganti-ganti, kemudian produknya juga jangan sampai diganti-ganti gitu ya. Terus lokasi penempatan parfumnya itu jangan sampai diganti juga, karena biasanya diganti namanya sedikit, itu namanya berubah sedikit, itu orang sudah ini ya tidak percaya gitu ya. Contoh namanya awalnya Jessica Parker gitu ya, terus kita ganti Love Sarah gitu, orang tidak percaya banyak. Padahal itu sama, Jessica Parker sama Love Sarah ini satu produk. Tapi karena namanya sudah familiar dengan nama Jessica, ketika diganti dengan Love Sarah maka orang akan berubah persepsinya. Oh bukan ini, padahal ya itu barangnya. Nah, gitu. Jadi pelayanannya diperbaiki, jadi harus lebih ramah, lebih supel, murah senyum. Jadi saya ingat dulu ada senyum, salam dan sapa ya. Senyum, salam, monggo silakan dan sapa. Dan bisa kami bantu mau cari parfum apa. Nah, gitu. Jadi simple sebenarnya, simple. Itu yang dicari sama pembeli biasanya. Kalau kita ramah itu biasanya orang-orang lebih suka ya. Kecuali mungkin orang yang datar-datar aja ya. Untuk kita sudah pakai senyum, pakai apa, orangnya ya tidak ada ini ya, tidak ada senyum. Orang yang datar aja itu memang agak menjengkelkan sih. Cuma kita tetap harus senyum ya, berusaha memancing-mancing walaupun gagal juga akhirnya. Tapi ya itulah seni dalam jual beli secara tatap muka ya. Jadi kita tidak boleh
wajahnya sebel gitu ya, meskipun sebel juga. Itu yang berat. Jadi di pelayanannya harus maksimal, diperbaiki lagi. Mungkin teman-teman harus ada koreksi. Bisa dilihat dari CCTV si A ini melayani kayak gimana ya. Entah intonasi suaranya terlalu keras atau kesannya membentak, itu juga apa ya, juga berpengaruh pada customer ya. Kadang wah ini kok judes kayaknya ini, wah gitu ya. Tapi biasanya ini ya, kalau yang judes perempuan malah ramai biasanya tokonya. Tapi kalau yang judesnya laki-laki malah sepi. Jadi carilah pegawai yang judes tapi yang perempuan ya. Biasanya ini yang jomblo-jomblo biasanya sering nimbrung di situ ya. Ini saya punya kejadian lucu juga. Jadi beberapa karyawan saya itu ya ada yang jomblo, ada yang sudah nikah ya. Tapi ada beberapa customer itu yang saya perhatikan, ketika saya nyampe di toko itu sore mau maghrib itu ya, kok ada si Mr. X ini ya gitu ya, kok sambil senyum-senyum gitu. Terus akhirnya punya usut, ternyata pegawai saya ini ceritanya tapi ke istri saya ya, Bu ini loh tadi si Mr. X ini ternyata ini minta nomor HP saya, minta ini alamat, nomor HP, tanya. Jadi intinya dia mau PDKT gitu. Nah ini juga menarik juga ya. Kadang pramuniaga ini juga menarik pembeli. Walaupun kadang tanda kutip kalau yang terlalu terlalu mungkin ya tidak terlalu cantik juga ya. Mungkin ya ada yang cantik, ada yang sedengan. Tapi kadang yang jomblo itu memang cari-cari aja kadang ya. Nah, cari-cari aja. Ya mungkin dirasa kayaknya jomblo ini ya cari-cari peluang gitu. Nah ini juga bisa ya kadang, makanya banyak sekarang toko-toko parfum itu rata-rata pegawainya cewek-cewek dan ya modis-modis ya. Kalau bahasa lowongan kerja itu penampilannya menarik. Nah gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih kostum yang menarik. Mungkin sekarang zamannya hitam-hitam ya, hitam-hitam pakai celemek, terus di raknya ditata sedemikian rupa ya, ada tester, terus ada tulisan yang mensugesti orang untuk beli. Nah ini yang mahal biasanya di toko-toko yang sekarang, yang milenial itu, yang Gen Z itu disetting sedemikian rupa ya, bagus sekali, modern, tidak kayak toko saya ini. Toko saya ini jadul ya teman-teman ya, jadul. Jadi ya karena kita memang fokusnya di online ya, di offline ini memang kita sebenarnya pingin challenge gimana sih rasanya jualan offline itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ini ya offline ya, masih bertahan, dan kita sudah perpanjang lagi 5 tahun lagi. Jadi kita nanti totalnya di sini minimal 10 tahun ya jualan secara offline. Dan alhamdulillah ya lancar-lancar saja, alhamdulillah. Walaupun ada pandemi, tapi kita tetap ya jalan dan bisa lari, akan latih kenceng ya gitu. Oke, itu ya teman-teman ya, pelayanannya diperbaiki. Jadi pelayanan diperbaiki, entah dari pegawainya, entah itu dari jam bukanya, mungkin jam tutupnya fleksibel ya. Mungkin kalau ada, biasanya itu ya, saya pernah ngalamin nih, saya pernah malam-malam itu belum jam 9 itu pulang dari mana gitu ya, terus saya kehabisan paket data ya, terus saya mampir ke counter HP, counter yang ramai sebenarnya. Terus kita mau ngisi, terus pegawainya dengan jawaban nanya, maaf Pak ini mau tutup. Padahal ngisi data tidak berapa lama sih sebenarnya. Nah ini kadang membuat pembeli itu kecewa ya, padahal saya lihat jamnya belum jam 9, masih jam 9 kurang seperempat lah. Masih ada waktu ya, ngisi kan paling tidak sampai 5 menit ya, kalau kita tidak basa-basi kan tidak sampai 5 menit. Nah ini membuat saya sebagai pembeli itu enggan untuk kembali ya, karena ya belum waktunya tutup kok sudah tutup gitu. Dan ini ada tandanya mungkin si pegawai itu mungkin tidak ada target, jadi ya pengen buru-buru pulang aja, makan gaji rata-rata aja gitu ya, tidak ada target A, target B, target C gitu. Jadi biasakan mungkin teman-teman bikin perjanjian di toko ya, kalau ada pembeli yang datang di jam mepet
tetap dilayani tapi diingatkan karena kita tutupnya jam 9 Pak, jadi mohon dipercepat. Itu lebih enak sih daripada ini mau tutup Pak, mohon maaf nggak melayani lagi. Nah ini kesannya menolak rezeki ya, kecuali mungkin sudah melebihi jam ya. Kalau sudah melebihi jam itu ya memang silakan ditutup saja, atau mungkin kalau ada perjanjian kalau melebihi jam ada yang beli dapat bonus, nah ini lebih bagus lagi. Jadi ini untuk pelayanan silakan diperbaiki dan semoga tokonya bisa rame kembali. Nah ini sebenarnya masih ada 2 poin lagi ya, ada 2 poin lagi, tapi ini sudah waktunya sudah 12 detik lebih, jadi mungkin terlalu panjang nanti kalau kita sampaikan di satu video. Mungkin akan kita lanjut di video selanjutnya. Jadi teman-teman harap sabar, selalu ikuti lanjutan dari episode ini, episode tentang motivasi untuk menaikkan omset ketika omset kita turun alias anjlok. Oke, catat nomor 1, perbaiki pelayanannya. Oke, gitu ya. Jika ada saran-saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau sempat akan kita balas. Tapi kalau tidak sempat kita balas di waktu selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya tentang poin 2 dan poin 3 kelanjutan dari episode ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari.